Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, coba Cahya pimpin temannya berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, makasih ya Cahya. Pimpin doanya. Sama-sama Pak. Kira-kira Fanya di rumah pernah nggak punya teman yang pemarah? Pernah Pak Guru. Pernah. Gimana cara Fanya untuk menyikapi teman yang suka marah itu? Memberitahunya supaya tidak pemarah. Tidak suka? Tidak boleh memilih-milih teman. Iya, karena tidak boleh milih-milih. Marah itu belum tentu dia orang yang jahat. Dia juga teman yang baik ya. Hari ini tuh adapun tujuannya Bapak akan jelaskan PowerPoint yang Bapak tayangkan nanti. Tujuannya adalah satu, terus merinci cara-cara menghargai keberagaman karakteristik setiap individu. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghargai keberagaman tersebut dan beberapa potongan paragraf menjadi cerita yang utuh. Yang keempat, membuat peta konsep atau peta pikiran mengenai atau menghubungkan satuan berat. Dan terakhir, membuat soal cerita yang sederhana tentang satuan berat. Kita akan tayangkan video dari pembelajaran ini. Kedua adalah ramah. Dia mengadakan berkata dan ucapnya bisa bergaul. Dan yang keempat, yang menghormati setiap orang. Karena membuat diam dan tertawa adalah umum selalu merasa lebih baik dari orang lain. Pemalu. Pak Guru. Iya. Kapan Pak Guru? Ada yang sopan. Pak. Kira-kira dari teman kalian yang di sekolah ini siapa sih yang sifatnya pemalu ya? Karena Pak Guru. Kirana pemalu. Iya Pak Guru. Gimana sih cara kamu untuk menyikapi perbedaan sikap temannya? Iya, tidak memilih-milih teman saat ingin bergaul ataupun bermain. Sekarang coba ingin bantuan tadi Dia itu. mengambil plastik kemudian diisi air dan diikat dengan karet. Lalu Dimas masukkan plastik yang berisi karet itu seperti cara yang digunakan ibunya. Ya, bagus ya Cahaya. Jadi itu adalah paragraf yang kedua. Nah, sekarang siapa sih yang bisa bantu Bapak untuk mencari paragraf yang ketiga setelah Cahaya tadi menemukan paragraf yang kedua? Nara Pak Guru. Nara, ya Nara coba. Pak Guru. Iya, Nara. Yang mana Nara? Sendiri. Bisa membuat Karena setelah bermain hampir seharian dia teringat bahwa dia sedang membuat es. Iya. Nah, sekarang yang dijawab Nara tadi ya. Terakhir adalah Dimas berlari menuju rumahnya. Langsung. Nah, coba. Sudah Pak Guru. Udah, sekarang Pak lanjutkan ke materi berikutnya ya. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan diruangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Kan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain
Air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain, terbentuknya embun di pagi hari. Nyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain, kapur barus yang diletakkan di lemari dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain, pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses Perubahan wujud cair menjadi padat, apa anak-anak namanya? Cair menjadi Jawab mencair. Contohnya apa? Coba Nara, contohnya apa Nara? Es batu. Es batu. Es batu diapakan membeku? Jadi es setelah dimasukkan ke freezer. Iya, siapa itu? Jawab. Saya. Cahaya. Iya, Ya Pak Guru. air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan menjadi es batu. Itu namanya proses membeku. Sekarang perubahan wujud. Es yang Pak Guru. Wujud apa? Es yang terkena sinar matahari. Es yang terkena sinar matahari. Ya, itu contohnya. Kalau pengertiannya, ya, perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya, baru es yang ditaruh di ruang terbuka. Lilin yang diapakan? Dibakar. Dia akan mencair, ya. Sekarang, perubahan wujud padat menjadi gas. Disebut apa? Padat menjadi gas? Menyublim. Ya, menyublim. Contohnya apa? Kapur barus. Ya. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, kita fokus belajar tentang merubah dari kilogram menjadi gram. Satu tangga dikalikan berapa, Nana? Kalikan 10. Kalikan 10. Jika dia turun kali berapa? 100. Kali 100. Wih, sudah belajar berarti ini ya. 100. Nah, kalau dia turun 3, dikali berapa? 1000. Nah, dibagi berapa? Dibagi 100. Dibagi 100. Bagus. Apa Guru? Nah, Melina, coba baca Melina. suatu hari ayah Siti 10 biji. Setelah saya timbang itu beratnya kira-kira sampai 800 gram. Tuh, bisa. Saya Pak Guru. Ya, coba Cahaya. Yuni ingin membuat bolu karamel. Hmm. Dia membutuhkan 3 kg gula pasir yang sudah dicairkan. Ya. Yuni baru membuat 1550 gram gula pasir. Berapa kilogram gula pasir yang belum dicairkan? 5. Coba banyak, ada sifat yang pendiam, ada yang baik hati, ada yang pemalu, ada yang pemarah, dan ada yang keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa.